Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis komparatif gitu ya, kemudian analisis tren gitu. Nah, saya mohon pada pertemuan ini teman-teman fokus, jadi betul-betul menyimak apa yang saya sampaikan. Saya akan coba sampaikan pelan-pelan sampai teman-teman tak paham gitu ya. Nah, di sini juga bergabung di antara kita ada mahasiswa dari Mercu Buana. Ini mahasiswa bimbingan saya, teman-teman. Namanya Angelina Ave. Mohon izin ya, menyempil satu. Baik, saya mulai. Nah, apa sih analisis komparatif gitu ya? Kita belajar dari pengertian terlebih dahulu. Nah, analisis komparatif ini adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Artinya, di sini kita memiliki lebih dari 1 tahun laporan keuangan ya teman-teman, minimal 2, karena kan namanya aja komparatif. Artinya lebih dari 1, baru bisa kita membandingkan. Kemudian tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan atau tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Jadi ini ada fungsi namanya proyeksi, peramalan seperti itu ya. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi ya tingkat kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, perbandingan dapat dilakukan dengan pendekatan yaitu year-to-year change analysis dan index number trend series analysis. Nah, pada pendekatan kali ini nanti kita akan lebih kepada year to year ya, jadi analisis perubahan dari tahun ke tahun. Nah, dalam pendekatan year to year change analysis, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Nanti akan saya jelaskan, ada beberapa tabel. Kemudian perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Perubahan relatif atau persentase diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya atau signifikansi dari setiap perubahan yang terjadi. Nah, analisis komparatif ini, teman-teman, fokus perhatiannya adalah besarnya perubahan yang terjadi beserta penyebabnya. Misalkan ada akun laba, itu disebabkan oleh apa? Kenapa labanya turun sedangkan penjualannya sebetulnya naik? Ya, logikanya adalah ketika penjualan naik, labanya kan naik. Tapi belum tentu ketika penjualan naik, laba belum tentu naik. Nah, itu nanti ada analisanya. Misalnya ternyata ada beban marketing atau beban pemasaran atau beban administrasi perusahaan yang lebih meningkat karena perusahaan meningkatkan promosi. Nah, meningkatnya beban promosi ini akan mengurangi tingkat labanya, karena kan rumusnya penjualan gitu ya, kurangi harga pokok, kemudian dikurangi beban-beban sehingga terjadi laba, hasilnya adalah laba sebelum pajak. Nah, kalau bebannya meningkat ya belum tentu gitu ya. Termasuk cash flow-nya, belum tentu penjualan itu naik, kemudian cash flow-nya juga akan naik, belum tentu. Karena kan penjualan bisa dilakukan secara kredit dan bisa dilakukan secara cash. Nah, ketika dilakukan penjualan secara kredit, itu kan ada timbul akun namanya piutang gitu ya. Nah, piutang kalau kolektabilitasnya bagus ya cash flow-nya akan bagus. Tapi ketika cash flow-nya tidak bagus ya itu akan menjadi piutang menggantung. Nah, semakin lama bisa jadi piutang tersebut menjadi piutang yang tidak tertagih. Lanjut, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen raca pada dasarnya adalah satu, laba bersih dan pembagian dividen. Kemudian kedua, penarikan dan pelunasan utang jangka panjang. Ketiga, penerbitan dan penarikan kembali saham.
Kemudian ada perubahan modal kerja. 5, adanya perubahan bentuk aktiva. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen laporan laba rugi itu misalnya satu, ya, adanya perubahan volume penjualan. Artinya kuantitas penjualan barangnya meningkat atau menurun seperti itu. Kemudian kedua, harga pokok penjualan, ya. Kemudian perubahan biaya operasi, ya. Kemudian 4, perubahan pendapatan dan biaya di luar operasi. Kemudian perubahan pendapatan dan biaya yang luar biasa, artinya di luar operasi pokoknya, misalkan. Contohnya kalau menjual operasinya adalah menjual barang, tapi ada pendapatan lain, misalkan dari sewa bisa jadi, lah itu pendapatan di luar operasi pokoknya. Kemudian ada perubahan pajak penghasilan. Nah, bisa jadi terkait dengan tarif pajaknya, ya. Misalkan tarif pajak yang semula 25% karena faktor corona gitu ya. Pemerintah memberikan keringanan pajak sehingga turun menjadi 12%. Nah, artinya hal seperti ini yang akan berpengaruh pada besarnya laba gitu ya suatu perusahaan, karena semakin besar tarif pajak maka akan mengurangi laba di suatu perusahaan. Nah, kita sebagai analis laporan keuangan harus detail gitu ya, menangkap perubahan-perubahan itu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perubahan laba. Baik, ini contoh ya teman-teman, analisis komparatif. Ini kita menggunakan tahun 2012 dan tahun 2011. Ya, contoh kita analisis kas ya. Tahun 2011 kasnya 2.600. Kemudian di 2012 dia turun menjadi 2.400. Artinya terdapat perubahan absolut minus 200 gitu ya. Nah, kenapa ini bisa timbul angka 7,6%? 7,6% kan berarti perubahan relatif, berarti kan 200 ya, 200 dibagi 2.600 dibagi ini. Jadi ini dibagi ini, perubahan dari perubahan absolut dikurangi dari 2011. Ketemunya kan ini minus 7,69. Begitu juga dengan piutang dagang ya. Tahun 2011 2.400, kemudian turun di 2012 nih ya. Jadi 2.000, artinya perubahan absolutnya turun dia 400. Nah, secara relatif dia turun 16,67%. Seperti itu. Cara membacanya sama sampai dengan akumulasi depresiasi mesin ya. Nah, mungkin langsung ke total aktivanya ya. Nah, total aktiva di 2011 itu kan 28.000 ya. Ini saya membacanya 28.000, ini kan dalam apa ribuan, jadinya kan 28 juta harusnya, tapi saya bacanya 28.000 biar mempermudah. Kemudian total aktiva di 2012 35.000, artinya dia ada kenaikan ya teman-teman sebesar 7.000 gitu ya. Nah, secara relatif ada kenaikan 25%. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Mbak Winda, sudah cukup jelas? Winda, mengikuti? Iya, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jelas, Pak. Nah, ini contoh selanjutnya untuk akun hutang lancar misalnya ya. Hutang lancar. Nah, 2011 ini ada 5.000. Tahun 2012 dia turun 4.400. Artinya ada perubahan absolut ya, berkurang sebanyak 600. Secara relatif 12%. Ya. Kemudian modal saham misalkan nih, modal saham dari 7.500 ke 7.500 tidak ada perubahan, 0 ya. Seperti itu cara membacanya untuk analisis komparatif. Nah, ini adalah untuk akun laba rugi ya, teman-teman. Ini laba rugi. Laba rugi itu ada penjualan tadi ya. Penjualannya dari 2011 ya. 30.000, 2012 40.000. Nah, perubahan absolutnya ada kenaikan 10.000. Secara relatif dia naik 33.000. Ya, 33,33. 33% seperti itu. Nah, untuk HPP-nya
Kenapa HPP-nya minus? Karena kan untuk menghitung laba seperti ini ya teman, penjualan minus itu dikurangi HPP, nanti jadinya kan laba kotor dia, gitu. Dikurangi, nanti jadinya laba kotor. Laba kotor dikurangi lagi, ada biaya administrasi gitu kan, dikurangi biaya penjualan gitu kan, nanti dia jadinya laba usaha. Nah, laba usaha dikurangi lagi biaya bunga, ya, nanti ada laba sebelum pajak. Kemudian pajak penghasilannya berapa? Ya, atau dikurangi pajak, kemudian jadi laba bersih. Nah, ini laba yang diperoleh perusahaan secara net itu ini. Nah, ini HPP-nya dari 10.000 jadi 12.000, ya toh? Artinya ada kenaikan 2.000 seperti itu. Nah, kita langsung ke laba setelah pajak. Laba setelah pajaknya apa namanya? Tahun 2011 7.650 gitu kan. Nah, ini 2012 ada 10.880. Kenapa Pak? Kok nilainya labanya tidak 10.000? Wong penjualannya naik 10.000 ya toh? Kenapa laba setelah pajaknya tidak 10.000? Ya, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ini tadi ya teman-teman. Ada HPP, ada biaya-biaya tadi seperti itu yang menyebabkan tidak linear gitu. Ketika penjualan naiknya 10.000, belum tentu pajaknya naiknya 10.000. Jadi kalau teman-teman dagang punya warung ya toh, ya teman-teman ngejualnya banyak, tapi ngasih potongan banyak buat apa pembelinya, biaya bensinnya lebih banyak, ya labanya nggak sama. Kira-kira nah berpikirnya seperti itu. Nah, contoh kesimpulan ya tadi dari sisi neraca pada tahun 2011 aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 25%. Ya, 25% berarti ini ya, 25% nih. Aktiva 25%. Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Masa iya sih, kita coba cek ya. Oh iya, ada kenaikan aktiva lancar maupun aktiva tetap. Ini aktiva lancarnya kan ada kas, piutang dagang, persediaan. Ini sisanya adalah aktiva tetap, tanah, gedung, mesin. Kenapa tetap? Karena dia tidak diperjualbelikan ya. Karena ini digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan. Berbeda dengan ini adalah aktiva lancarnya. Nah, dia kan posisinya apa namanya naik nih, persediaan nih. Ya ini turun tapi persediaannya naik. Kemudian ini ada mesin dari 8.000 jadi 10.000. Nah, kenaikan aktiva ini disebabkan adanya kenaikan mesin. Ya toh, ada mesin naik. Artinya apa? Perusahaan melakukan ekspansi ya, memperbesar kapasitasnya dengan misalkan membeli mesin baru yang diharapkan untuk meningkatkan produksi. Ya, seperti itu. Nah, hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun 2012 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Nah, tadi betul ini adalah mesin. Dari sisi neraca pada tahun 2012, utang khususnya utang jangka panjang dalam modal perusahaan juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva 25%. Hal itu disebabkan karena perusahaan harus mendanai kegiatan perluasan usahanya. Coba kita cek lagi. Oh iya, ini ada kenaikan relatif 25% ya. Naik dari 28.000 ke 35.000 ya. Ini disebabkan karena apa ya? Memang sih ada laba ditahan. Ada laba ditahan ya di sini. Terus ada juga utangnya nambah, makin gede utangnya. Nah, bisa jadi laba ditahan maupun utang jangka panjangnya digunakan untuk mendanai perluasan perusahaan ya, misalkan membeli mesin, membeli aktiva tadi ya. Kemudian dari sisi laba rugi, pada tahun 2012 penjualan dan laba perusahaan juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33% dan 42%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Kemudian dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha, perusahaan meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Hal itu tercermin pada peningkatan HPP 20%,
yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan lebih kecil daripada peningkatan penjualan 33%, sehingga meningkatkan laba yang terjadi 40% jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan. Berarti lihatnya di laporan laba rugi dari sini ya teman-teman. Kira-kira seperti itulah cara membacanya, nalar berpikirnya seperti itu ya. Sampai situ teman-teman sudah cukup jelas? Dari Mas Kurniawan sudah cukup jelas, Mas? Dari Mbak Tika sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Baik, selanjutnya analisis tren ya. Dalam pendekatan indeks number trend series analysis, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan relatif atau persentase setiap elemen laporan keuangan selama beberapa tahun berdasarkan tahun dasar tertentu. Artinya di sini ada satu tahun dasar ya teman-teman. Misalkan ada tahun 2012, 2013, 14 gitu ya, atau 15. Nah, ada satu tahun yang harus kita pegang. Misalnya kita pegang tahun 2012. Tapi ketika kita memegang tahun 2012 sebagai tahun acuan, ini harus ada judgement manajemen yang jelas. Misalkan ini dalam kondisi normal, dalam kondisi stabil, tidak banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan gitu ya. Nah, tahun 2012 dijadikan sebagai tahun patokan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya yang ditetapkan sebagai tahun dasar paling awal dari serangkaian periode laporan keuangan. Namun demikian, pertimbangan utama dalam penentuan tahun dasar adalah periode laporan keuangan yang menunjukkan kondisi paling normal ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian analisis tren merupakan metode analisis komparatif yang lebih tepat ya. Adjustment-nya adalah analisis yang lebih tepat untuk digunakan apabila periode laporan keuangan yang dianalisis lebih dari 2 tahun. Nah, kalau tadi analisis komparatif kan paling tidak kan 2 tahun. Nah, analisis tren itu lebih dari 2 tahun supaya kita bisa melihat tren lah, pergerakannya gitu loh, perubahannya, grafiknya ibaratnya seperti itu. Nah, informasi hasil analisis tren dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada analisis year-to-year change tentang arah dan kecenderungan atau tendensi. Perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Karena kan kalau kita membandingkan datanya tidak stabil ya, kalau hanya cuma 2 tahun tuh datanya kurang stabil. Tapi kalau datanya time series beberapa tahun, kita bisa memprediksi dan lebih stabil, kita bisa memprediksinya lebih akurat dibanding dengan hanya 2 tahun gitu. Nah, fokus perhatian analisis tren adalah arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, ini saya coba pelan-pelan menjelaskan analisis tren. Jadi di sini ada 5 tahun ya, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 gitu ya. Makanya teman-teman saya minta tolong ambil laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia ya, annual report yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, laporan tahunan beberapa tahun. Nah, tujuannya adalah seperti ini. Nanti kita bisa menyandingkan. Contoh untuk akun kas. Kasnya di 2008 dia mengalami penurunan terus ya. Penurunan terus dari 400, 350 juta, 300 juta, 250 juta. Saya nyebutnya nggak usah pakai juta ya. Kemudian ini piutang dagang. Piutangnya mengalami kenaikan secara kas. Nah, ini teman-teman dari sini seharusnya teman-teman sudah bisa melihat loh. Jelas ini. Ini kasnya turun ya. Tapi piutang dagangnya naik. Artinya apa? Penjualannya dia ya. Ini asumsi sederhana aja. Penjualan dia menggunakan metode kredit. Ya kan? Bisa dimengerti ya Mbak Sonia ya. Ini kan ada Iya, Pak. piutang dagang, piutangnya kan naik. Ya. Naik terus setiap tahun. Nah, jangan-jangan ini kolektabilitas piutangnya jelek. Perusahaan terlalu terlena gitu memberikan menjual secara kredit. Wes, ini barangku tak kasih tapi bayarmu nanti-nanti. Nah, ternyata membengkak nih, piutangnya gede. Artinya kolektabilitasnya nggak bagus. Nah, berpikirnya kan kalau misalkan ada akun bank atau ini adanya akun kas ya. Kalau bagus,
piutangnya itu stabil, teman-teman. Tapi kasnya gede. Atau piutangnya trennya menurun, kasnya makin gede. Itu perusahaan yang bagus juga. Nah, artinya customer-customernya berkenan atau mampu untuk membayar secara cash daripada secara kredit. Kan perusahaan juga diuntungkan kalau customer kita membelinya secara cash daripada kredit gitu kan. Kemudian persediaannya ini mengalami penurunan ya. Penurunan lah ini jelas nih. Ini sejalan dengan akun piutang dagang yang di atasnya. Ya. Artinya sih banyak, dia penjualannya banyak tapi secara kredit. Nah, ini di total aja aktiva lancarnya, aktiva tetap, kemudian ada total aktiva. Nah, secara total aktiva dia mengalami kenaikan yang cukup bagus ya. Ya. Tapi ya ini teman-teman bisa langsung dilihat nih penyakitnya di sini piutang dagang. Ini ibaratnya seperti itu. Dia piutangnya terlalu besar. Nah, kemudian ini ada akun utang dagang ya. Utangnya relatif stabil kan bisa dilihat nih dari tahun ke tahun. Kemudian utang obligasi ya ada peningkatan lah total utangnya. Kemudian modal sahamnya sih rata, nggak berubah. Nah, ini laba ditahannya naik ya lumayan lah. Labanya berarti dia memiliki laba gitu ya. Tapi dilihat porsinya juga nih teman-teman, ya toh. Ini porsi saham modalnya dibanding utang udah mulai gede utangnya nih, ya toh. Nih, total modal, ya ini total modalnya sih 1,6 ya. Ini total utangnya 860. Tetapi karena di sini lebih gede di laba ditahannya. Tapi modalnya belum memiliki kenaikan. Arah pembicaraan saya sih begini. Nah, untuk membiayai suatu bisnis ada baiknya memang kita berhutang, tapi kita perhatikan porsinya teman-teman. Jangan sampai utangnya juga lebih besar daripada modal. Itu maksud saya. Ini untuk akun laba rugi ya teman-teman. Ini penjualannya dia meningkat ya. Penjualannya dia meningkat. Kemudian harga pokoknya dia juga meningkat ya. Ini kan bisa dilihat nih, harga pokoknya meningkat. Labanya ya ada peningkatan. Biaya administrasi umum dia relatif sama, tidak ada perubahan. Kemudian biaya pemasaran seperti itu bisa dilihat. Kemudian laba operasinya dia naik tiap tahun, dia naik terus. Nah, langsung aja ke sini. Nah, itu dipresentasikan kemudian teman-teman. Nah, tadi kan tahun dasarnya yang dipegang kan tahun 2008. Tahun 2008 ini digunakan karena asumsinya dia adalah kondisi normal, kondisi paling optimal perusahaan yang dijadikan acuan gitu ya. Ini adalah tahun 2008. Nah, 2008 diasumsikan posisinya dia 100% semua. Karena kondisi terbaiknya perusahaan lah. Ibarat katanya kondisi yang dipegang, tahun yang dipegang, dia kan 100 gitu kan. Nah, tahun 2019 untuk akun kas dia mengalami penurunan 87,5%. Tahun 2010 turun lagi sampai 2012 dia turun lagi sampai 50% gini ya. Nah, artinya penerimaan kasnya, penjualan secara cashnya, secara tunainya dia turun. Nah, penyakitnya di sini teman-teman bisa lihat lagi kan. Ini jelas nih penyakitnya di piutang dagang. Yang awalnya 100% melonjak jadi 173%, melonjak lagi di 2012 tajam sampai 370%. Nah, ini kan jelas bahwa perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Nah, ini piutangnya kan semakin gede. Seperti itu. Nah, ini untuk akun utang dan modalnya. Nah, ini ada kenaikan sih, tapi nggak cukup signifikan sih total hutangnya. Ini lebih karena laba ditahannya aja yang membesar nih. Tapi kalau modalnya sih tidak meningkat, tapi dia dari sisi utangnya dia meningkat. Nah, yang tadi saya jelaskan kalau kita melakukan kegiatan bisnis boleh, kita berutang boleh, tapi ada baiknya kita memperhatikan komposisinya ya, utang dibanding modalnya, jangan sampai terlalu besar utangnya, kemudian modalnya jadi lebih kecil. Ini kan
perusahaan ini sudah ada tendensi atau sudah ada trennya, kita bisa bahas, kita bisa baca kan trennya udah kelihatan. Ini perusahaan yang trennya adalah berhutang, teman-teman. Dia naik daripada menambah modal gitu ya. Dan ini laba ditahan juga belum jelas apakah laba ditahan ini kemudian diatribusikan ke modal saham, artinya ditambah lagi menjadi modalnya ditambah gitu ya teman-teman, atau laba ditahan ini akan dibagikan sebagai dividen gitu kan. Nah, laba ditahan itu ibarat gini teman, pada tahun 2012 untung, tapi untungnya itu masih ditahan. Padahal ketika untung laba ditahan ini kan bisa diberikan dalam dividen gitu kan, dividen ada dibagi dividen, misalkan beli saham ada laba ditahan gitu ya, dividennya dibagi, keuntungannya dibagi gitu teman-teman, atau ini diatribusikan ke modal saham seperti itu. Nah ini terkait dengan penjualannya, akun laba rugi penjualannya ya naik ya, naik, tapi harga pokoknya juga ikut naik dia seperti itu. Nah, coba saya bahas dari sini. Dari sisi laba rugi, selama 5 tahun terakhir, perusahaan berhasil meningkatkan penjualan dan laba. Coba kita cek pernyataannya benar nggak? Penjualan dan laba, oke, meningkat, berarti betul. Penjualan dan laba, betul. Namun, peningkatan atau pertumbuhan yang terjadi pada laba ternyata lebih kecil daripada peningkatan atau pertumbuhan penjualan. Kita cek nih. Ini kan berarti penjualannya meningkat jadi 45% lah ya, peningkatannya 45% dari 2008 ke 2012 nih. 145 dikurangi 100 kan 45%. Ya ini 145. Nah, peningkatannya tidak diimbangi dengan laba ya. Peningkatan tidak diimbangi dengan laba. Hal itu disebabkan karena usaha untuk meningkatkan penjualan tersebut harus dilakukan dengan peningkatan biaya-biaya operasi, khususnya biaya pemasaran dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kita menjual banyak, tapi kita untungnya ya sama aja dikit gitu. Ya podo ae gitu. Ternyata kenapa? Karena ada perubahan atau peningkatan dari sisi biaya. Nah, tadi kan dibilang biaya pemasaran gitu ya. Coba kita cek biaya pemasaran. Oh, benar, teman-teman. Ini biaya pemasarannya nih membengkak dia di sini. Ya kan? Biaya pemasarannya membengkak dia. Sorry. Ini biaya pemasarannya membengkak dari 100 jadi 229%. Artinya ini perusahaan lagi ekspansinya, lagi giat-giatnya promosi gitu loh, teman-teman. Gitu. Kira-kira cara membaca analisis tren seperti itu, teman-teman. Sampai di situ sudah cukup jelas, Ibu Ajeng Dwi? Sudah cukup jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan ya antara suatu elemen tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Nah, tujuan dari common size ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang satu komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva, bisa melihat struktur modal dan pendanaan, distribusi hasil penjualan dan biaya dan laba. Nah, ini contohnya, langsung ke sini saja. Misalkan elemen-elemen aktiva, misalkan elemen yang bersangkutan yang mau diteliti apa, misalkan kas gitu ya, kas terhadap total aktiva. Misalkan pasiva kan hutang ya, misalkan hutang lancar terhadap total aktiva pasiva gitu ya. Kemudian elemen laba rugi. Nah, itu elemen yang bersangkutan misalkan apa per penjualan, misalkan beban apa per penjualan atau harga pokok per penjualan gitu. Nah, ini contohnya, ini gampang banget. Ini kan akun untuk neracanya ya. Nah, ini 4% gitu ya. Berarti ini bisa dibuat dari sini dulu. Nah, total aktiva kan 100%. Nah, total aktiva tetapnya dia 72%. Caranya hitungnya gimana? Ini toh, ini dibagi ini. Gitu. Jadi
Aktiva tetap dibagi aktiva. Nah, aktiva lancar. Kenapa 27,50%? Ya, dibagi aja 27 ini dibagi total aktivanya yang 100 ini, jadinya 27,5%. Gitu. Nah, dari situ kontribusi atau persentasenya dari kas berapa? Ya, misalnya kasnya 4% kan, 4.000 ini dibagi total aktivanya gitu. Jadi bobotnya, kita mencari bobotnya, kas dibagi total aktiva itu ada 4%. Piutangnya ada 7,50%. Nah, begitu juga untuk menghitung hutang dagang, hutang gaji dan upah, hutang bank, ya, semuanya cara ngitungnya sama, dibobotkan seperti itu. Cara ngitungnya gampang. Ini dapatnya dari mana ya? Dapatnya ya total modal ini dibagi ini, total modal dan utang. Jadi ini dapatnya dari mana? Ya dari total utang dibagi ini. Gitu. Utang dagang sama berapa bobotnya? Berarti utang dagang dibagi total utang dan modal. Seperti itu cara mengerjakannya. Demikian pula dengan laba rugi sama. Nah, setelah itu bisa diinterpretasikan. Misalnya, komposisi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terdiri atas 27,50% aktiva lancar dan 72,50% aktiva tetap. Ya, sebagai sebuah perusahaan manufaktur, komposisi aktiva tersebut cukup wajar. Ya, kalau manufaktur memang ya dibilang aktiva tetapnya cukup besar gitu ya. Kemudian aktiva lancar sebagian besar berupa persediaan. Tadi ada 16% ya. Hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagang. Mungkin ini interpretasinya adalah diharapkan komposisi persediaan itu semakin sedikit, jangan semakin banyak, tapi semakin sedikit. Semakin sedikit komposisi persediaan, maka bisa diasumsikan bahwa penjualannya lancar. Seperti itu. Kira-kira seperti itu cara membaca common size. Mudah. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan analisis komparatif, analisis tren, dan common size ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Baik. Dari Mbak Novi, Mbak Novi Livia. Mengikuti? Cukup jelas? Dari Mbak Mega Dakosta. Mengikuti? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Ada yang perlu saya jelaskan lagi terkait materi ini? Atau sudah cukup? Sudah ya? Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mohon nanti dipersiapkan ya laporan keuangannya. Nanti kalau ada kesulitan kita bahas bareng. Mas Fabianus aman? Sudah sehat Mas Fabianus? Habis kena COVID ya. Baik, mungkin izin kameranya dinyalakan terlebih dahulu ya teman-teman buat laporan saya juga ke kampus. Sudah melakukan kelas tatap maya. Saya screenshot sebentar ya, mohon izin ya. Maaf ya. Kalau belum pakai jilbab ya silakan dipakai dulu. Baik, terima kasih. Pak, Ya. maaf nih, yang tugas itu tuh kita analisanya laporan yang kita ambil dari itu yang audit itu ya, Pak? Ya, unduh dulu dari Bursa Efek Indonesia laporan tahunannya. Ya toh, nanti bisa disandingin di screenshot aja nggak apa-apa, pakai Word atau pakai Excel gitu kan, ditempel. Oh, ini dari tahun ke tahun gitu. Pak, itu kan yang saya unduh tuh dari tahun 2008, ada yang dari tahun 2015, nggak apa-apa kan ya, Pak? Oh, nggak apa-apa. 2018 adanya dari 2018, 2019, 2020, 3 Oh, tahun aja. oh ya udah 3 tahun aja cukup, nggak apa-apa 3 tahun aja teman-teman, ambilnya 3 tahun cukup.
3 tahun aja. Nah, nanti itu hanya praktek aja, gampang dari laporan keuangan itu, misalkan analisis tren, akun apa di copy paste di Excel gitu, angkanya di kopas, lah ini trennya seperti ini, gitu. Nanti kalau tugasnya bikin rasio, teman-teman kan bisa screenshot dulu tuh, tempel di Word atau di Excel-nya tuh laporan keuangannya. Nah, nanti angkanya dapat dari mana? Nanti bisa ditunjukkan gitu pakai Excel, misalkan apa namanya HPP per penjualan. Nah, berarti angkanya tuh cocok dulu klop gitu loh. Ya cara ngitungnya, cara membuatnya kayak yang saya terangin tadi gitu. Atau nggak usah bingung, dikerjakan aja dulu. Nanti saya jelasin di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang belum tepat, nanti saya lurusin gitu. Ada Mbak Cucu. Apa kabar Mbak Cucu? Baik, Sehat? Pak. Alhamdulillah. Udah pada masuk kantor semua nih? Udah. Sehat semua kan? Saya kangen loh sama anak-anak saya ini. Sehat, Pak. Ya wes, pokoknya kalau di kuliah saya sih nggak pelit-pelit nilai. Yang penting kalau ada pertemuan ya diusahakan datang, ya. Kalau ada tugas dikerjakan. Kalau salah-salah ya nanti saya betulin. Ya, saya berharap minimal teman-teman dapat B lah, jangan sampai ada yang dapat C. Sedih saya kalau ada dapat C, itu sedih betul. Tapi kalau ngerjainnya sungguh-sungguh, datang, pasti saya kasih dapat A kok gitu loh. Minimal ngerjainnya jangan kebangetan gitu loh, misalkan ya kebangetan salahnya gitu loh, gitu. Rasa-rasanya Mbak Tika ikut kuliah saya dapat A terus deh. Iya, Pak. Kemarin dapat A. Terima kasih, Pak. Nah, nanti kira-kira bisa tanya-tanya sama Mbak Tika lah. Ya gitu ya teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Salam sehat, salam buat keluarga semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, berkah dalam, sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Makasih, Ya. Pak. Yuk. Udah,